Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita lanjutkan pengajian tentang hal-hal yang wajib diimani, diitikadkan oleh orang yang balik dan berakal, yaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul dan sebagainya. Kita sudah memasuki kepada hal yang jaiz bagi Rasul. Ada yang wajib bagi Rasul, ada 4 semalam: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Yang mustahil lawannya juga ada 4: kadzib, kisman, khianat, baladah. Nah, itu lawannya ada 4. Kemudian a'radul basyariyah, halaman 16, yalah. Halaman 16, a'radul basyariyah. A'radul basyariyah artinya harus sekalian rasul-rasul berperangai seperti manusia. A'radul basyariyah maksudnya para rasul itu harus atau boleh berperangai seperti perangai manusia. Ini merupakan sifat. A'rad itu artinya asalnya arid. Arid ini sifat yang mendatang, bukan qadim. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang qadim. Sedangkan para rasul sifatnya arid, makanya a'rad jamaknya. Arti sifat mendatang itu bukan qadim. Para rasul memiliki sifat, tapi mereka hanya memiliki sifat yang arid, yang mendatang, bukan qadim. Kalau Allah Ta'ala sifatnya qadim seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafah, itu sifat yang qadim. Artinya ada dari awal, bukan mendatang. Nah, disinilah perbedaan para nabi disinilah perbedaan nabi dan rasul dengan Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang nabi rasul itu disembah karena mereka tidak memiliki sifat Allah yang qadim. Adalah nabi itu mukhalafatuhu lil hawadis kadada. Adalah nabi itu bersifat baqa kadada. Adakah nabi itu bersifat qiyamuhu binafsih? Tidak ada. Adakah nabi itu bersifat wahdaniyat? Kada ada. Jadi para nabi dan rasul itu sifatnya arid, sifat yang mendatang. Artinya bukan qadim. Kemudian basyariyah artinya manusia. Sifat yang mendatang, yang bukan qadim, namun sifatnya kemanusiaan. Di sini kadada malaikat. Di dalam diri para rasul kadada sifat malaikat seperti bisa berubah-ubah. Kan malaikat itu bisa berubah-ubah bentuk. Para nabi, rasul kada bisa berubah-ubah bentuk. Nah, ini perbedaannya arti a'radul basyariyah. Orang-orang yang belajar misal ilmu-ilmu halus-halus yang tidak dipertanggungjawabkan ilmunya, biasanya
mereka ini menyamakan antara nabi dengan Allah. Zahirnya Muhammad, batinnya Allah. Muhammad itulah Allah. Nah, ini sudah orang nang kada belajar tentang sifat-sifat 20 sifat yang wajib bagi Rasul, kada belajar bahwa Rasulullah itu memiliki a'radul basyariyah. Arti a'rad itu sifat-sifat yang mendatang, bukan kadim. Arid itu mendatang. Yang ada pada Nabi apapun sifat-sifatnya itu bukan kadim. Sehingga inilah perbedaan dengan Allah. Jadi jangan terpancing, terbujuk, jangan dengan pelajaran orang-orang yang mengaku pengajiannya itu tinggi, pengajian ma'rifah, tapi menyamakan Nabi dengan Allah. Jangan tertarik pengajian-pengajian demikian. Iya Nabi, iya Allah. Nabi itu zahirnya Allah, batinnya jar. Kemudian a'radul basyariyah, Nabi itu memiliki sifat yang arid dan basyariyahnya itu kemanusiaan. Bisa makan juga bila lapar, bisa minum apabila haus, bisa tidur apabila mengantuk. Kada kayak malaikat makanannya zikir aja kenyang malaikat. Kalau Nabi perlu makan juga untuk supaya kenyang, perlu tidur juga untuk menghilangkan ngantuk. Kayak sifat manusia. Nah, jadi malaikat bisa berubah-ubah, Nabi kada bisa berubah-ubah. Kalau pangkainan Nabi berubah aja kayak ini, jadi ini, menyerupai ini, berubah-ubah, jadi bentuk ini, bentuk itu. Malaikat nang bisa berubah-ubah itu malaikat. Kau dipaham inilah. Karena ada biasa pengajian-pengajian Muhammad itu ya Allah, Allah itu ya Muhammad. Nah, ini jangan kita tertarik pengajian-pengajian seperti itu. Nabi Muhammad utusan Allah yang memiliki 4 sifat tadi nang jelas, nang wajib: sidik, benar; tabligh, menyampaikan; amanah, dipercaya; patanah, pintar. Nah, Nabi itu utusan, wakil. Kita memiliki wakil, utusan. Kada mungkin wakil kita nih kita pilih orang nang kada jujur, kada mungkin. Orang nang kada pintar, kada mungkin. Kada amanah, kada mungkin. Orang nang kita utus nih pasti orang nang menyampaikan, kawa dipercaya, orang yang sidik, orang nang pintar. Nah, itu Nabi. Jadi arti a'radul basyariyah, harus sekalian Rasul berperangai seperti perangai manusia. Mustahil tidak berperangai seperti perangai manusia. Dalilnya, wa ma arsalnaka qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'am wa yamsuna bil aswaq. Ujar Allah Ta'ala, tidak kami suruh sebelum engkau daripada sekalian Rasul, melainkan adalah mereka itu makan akan makanan dan berjalan pada segala pasar. Ini bantahan kepada orang-orang kafir pada zaman itu, menganggap remeh Nabi. Ujar mereka, apa dengan ini Rasul? Ya'kulut ta'am wa yamsi fil aswaq. Makan makanan juga, berjalan di pasar. Lalu turunlah ayat ini. Ujar Allah Ta'ala, tidaklah kami mengutus sebelumnya para nabi dan rasul, melainkan mereka seperti itu. Bisa makan juga kayak orang, bisa berjalan juga di pasar, bisa minum, bisa tidur. Nah, jadi para nabi rasul itu a'radul basyariyah.
Para rasul a'radul basyariyah, memiliki sifat-sifat yang mendatang, artinya bukan qadim, dan berupa sifat manusia. Babini juga kawin juga. Berapa sudah a'radul basyariyah? Jadi 4 semalam nang wajib, lawannya 4, 1 yang harus. Tidak kami suruh sebelum engkau daripada sekalian rasul, melainkan adalah mereka itu makan akan makanan dan berjalan pada segala pasar. Artinya kayak manusia juga nabi itu. Jangan disifat-sifatkan nang kada sesuai dengan sifat para nabi. Para nabi itu sifatnya bisa sakit juga. Tapi sakitnya ini sakit yang tidak menurunkan martabat kenabian. Jangan disifati nang macam-macam nang kada cucuk. Jadi nabi bisa sakit juga bisa garing kayak manusia. Cuman sakitnya para nabi, apa yang terjadi kepada para nabi itu tidak menjatuhkan martabat mereka. Misal nabi buta, nabi kada nang butanya. Ingati kisah Nabi Yakub dipadahkan buta. Itu cerita Israiliyat, cerita yang dihabarkan oleh orang-orang Israel yang masuk Islam. Nabi Yakub itu bukan buta, tetapi air mata beliau itu terus menerus sehingga menutupi yang putih, menutupi yang hitam. Air mata ini terus menerus sehingga beliau kada melihat, tapi kada buta. Buktinya mana? Ketika Nabi Yusuf datang, mata beliau langsung melihat. Kenapa beliau kada melihat? Bukan buta, tapi karena terlalu sedih dengan kehilangan Nabi Yusuf. Jadi Nabi itu kada mau aib, kada mau buta. Meskipun ada sakit, tapi sakitnya itu tidak menurunkan martabat. Buta, kada mau Nabi itu diutus Allah dalam keadaan buta, kada mau. Contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub dalam riwayat itu sakit. Dan benar bahwa Nabi Ayub itu sakit. Tetapi di dalam sebagian cerita, Nabi Ayub itu sakit, badan beliau ini dipenuhi dengan kuring, dipenuhi dengan penyakit, sampai-sampai orang larian, dipenuhi dengan ulat badan beliau, sehingga bila hendak sembahyang ulat tadi dilepasi dahulu. Karena habis sembahyang ulat tadi dibalikakan. Seluruh badan dimakan ulat kecuali lisan, kecuali lidah dan hati. Ini cerita Israiliyat. Karena behulat badan itu merupakan aib. Allah tidak mengutus para nabi itu disertai dengan aib yang membuat mereka itu martabatnya turun di sisi manusia. Kadada. Jadi Nabi Ayub itu memang sakit dan memang kena penyakit, tapi kada sampai penyakitnya itu masuk ke dalam daging, memakani daging ulat tadi, kada. Sakit yang tidak menyebabkan orang jijik, sakit yang tidak menyebabkan orang lari. Nah, jadi ingati para nabi seperti manusia bisa sakit, tapi sakitnya yang tidak menurunkan martabat mereka dari pandangan manusia. Jadi berperangai seperti manusia, jangan disifati macam-macam nang kada sesuai dengan sifat para rasul. A'radul basyariyah. Para rasul itu berperangai seperti perangai manusia. Ingati a'rad itu mendatang, artinya tidak ada sifat yang kadim seperti sifat Allah.
Tidak ada sifat yang qadim seperti sifat Allah. Karena cuma Allah zat wajibul wujud. Cuma Allah yang berhak untuk disembah. Nabi Isa disembah orang. Nabi Isa adalah memiliki sifat Allah yang qadim kadada. Buktinya mati. Buktinya berbentuk. Buktinya sebelumnya tidak ada kemudian diadakan. Nah, itu para nabi dan rasul sifatnya arid, bukan qadim. Kemudian al-iman bisa iril anbiya. Al-imanu bisa iril anbiya, beriman dengan seluruh para nabi. Nah, ini wajib nih. Jadi di dalam kitab yang kita bagikan dahulu, seluruhnya ini wajib diiktikadkan oleh kaum muslimin yang balik dan berakal. Ini sebijian kitab nih. Ini wajib. Makanya mubtadi, kifayatul mubtadiin, artinya kecukupan bagi orang-orang yang baru. Kayak kita nih orang baru kan, orang baru belajar. Cukup sudah ini. Di sini nang pardu ainnya, yang pardu ain, artinya bila kada mengetahui ini berdosa. Ini nang pardu ainnya disebutkan di sini. Nah, di antaranya iman bisa iril anbiya, iman dengan seluruh para nabi. Artinya wajib kita percaya dengan sekalian nabi-nabi, mustahil tidak percaya. Dalilnya Allah menyuruh di dalam Al-Qur'an, fa'aminu billah wa rasulihin nabiyil ummi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Berimanlah kamu dengan Allah dan rasulnya yang ummi, dan ikut olehmu akan dia, moga-moga kamu dapat petunjuk. Jadi kita wajib beriman kepada para nabi, para rasul, beriman dengan apa yang mereka bawa itu benar-benar dari Allah. Itu cara kita berimannya. Kayak apa beriman dengan para nabi? Mempercayai bahwa yang mereka bawa itu dari Allah. Makanya dalam Al-Qur'an, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian maka ambil, dan apa-apa yang Rasul tidak datangkan kepada kalian maka tinggalkan. Ini dalil. Apa yang dibawa oleh Nabi ambil ujar Allah, dan apa yang tidak dibawa oleh Nabi tinggalkan. Jadi berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya yang ummi. Nabi kita an-nabiyil ummi. Nabi yang ummi, arti ummi itu buta huruf. Kada pernah belajar membaca, kada pernah belajar menulis. Hikmahnya apa? Karena kalau Nabi kita itu bisa membaca, bisa menulis, maka dituduh orang Al-Quran itu karangan Nabi. Makanya Allah mengutus Nabi itu dalam keadaan ummi. An-nabiyil ummi, Nabi yang ummi. Kada bisa membaca, kada bisa menulis. Kemudian jangan harus bisa membaca menulis. Kalau Nabi, karena Nabi dituruni wahyu. Apabila bisa membaca menulis sebelum dituruni wahyu, orang bisa menuduh bahwa Nabi ini mengarang karena bisa menulis, bisa membaca. Oh, itu Nabi membaca di kitab-kitab Taurat misal. Oh, Nabi itu membaca di kitab-kitab Injil, cerita-cerita yang beliau sampaikan karena beliau bisa membaca. Nah, dituduh orang. Karena Nabi ummi, orang kada kau menuduh Nabi kada bisa membaca, Nabi kada bisa menulis. Nah, jadi hikmahnya Allah mengutus Nabi kita ummi untuk
menghindari tuduhan-tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita disuruh beriman dengan para nabi. Karena ada dijelaskan berapa jumlahnya para rasul, berapa jumlahnya yang wajib diimani. Bila kada beriman kafir. Bila kada beriman kafir. Misal di dalam Al-Quran atau dimanapun hadis-hadis menjelaskan tentang seorang nabi, dan nabi ini nabi-nabi yang wajib kita ketahui bahwa mereka itu nabi dan rasul, lalu kita kada percaya bahwa itu nabi, kafir. Makanya wajib tadi nabi nang 25 itu kita tahu. Kemudian wal malaikah, dan dengan para malaikat disuruh beriman. Artinya wajib kita percaya dengan sekalian malaikat. Mustahil tidak percaya. Para malaikat itu apa? Malaikat itu makhluk Allah yang dimuliakan, yang diciptakan Allah dari cahaya juga, diciptakan Allah, dan mereka kada bisa maksiat kepada Allah. Para malaikat itu kada bisa maksiat, mereka hanya taat kepada Allah. Dan malaikat ini bisa berubah-ubah bentuk, bisa berubah-ubah bentuk. Dan malaikat ini makhluk nang ajaibnya kada suah maksiat kepada Allah. Kada ada kayak manusianya bila lapar makan, kada ada nih kan. Bila mengantuk guring, kada ada malaikat. Nya sifat malaikat itu berubah-ubah, bisa berubah jadi binatang. Contoh zaman Nabi Sulaiman berubah jadi semut, bisa. Bahkan malaikat ini makhluk yang ajaib. Di dalam kitab Jauharatul Lu'lu'iyah itu diceritakan ada malaikat itu diciptakan Allah, sebagian badannya ini separuh terbuat dari api, separuhnya salju. Jadi sebelah badannya itu api, sebelah badannya itu is. Dan kada saling memakan. Api tidak melilihkan is, dan is tidak memadamkan api. Ada Allah menciptakan malaikat. Malaikatnya ini separuh badannya api, separuh badannya terbuat dari is. Nah, kalau kita kada kau ditemukan itu is on api itu, bila apinya nang sedikit, apinya nang padam. Bila isnya sedikit, isnya nang habis. Nah, ini ada malaikat seperti itu. Dan malaikat ini mulai awal diciptakan Allah sampai hari kiamat ini berdoa, Allahumma kama alabta bainas salji wan nar alib baina qulubil mu'minin. Ujarnya, ya Allah, sebagaimana engkau menjinakkan antara api dan salju, maka jinakkan hati orang-orang yang beriman. Maka jinakkan di antara hati orang-orang beriman. Artinya apa? Selama orang itu beriman, sesama beriman, hatinya tuh pasti jinak. Bila kada jinak, bila kada senang, bila kada connect dengan sesama orang beriman, berarti mungkin imannya lemah. Karena doa malaikat ini kabul. Allahumma kama alabta baina salji wan nar. Ya Allah, sebagaimana engkau
Jinakkan di antara salju dengan api. Alif baina qulubil mu'minin, jinakkan di antara hati orang-orang beriman. Lihat asal orang itu imannya benar-benar kuat, ini jinak sesama kaum muslimin. Meskipun kada kenal, ketika melihat mesra langsung. Apabila bertamu mesra langsung. Ini ikatan yang memesrakan mereka ini iman. Asal sesama orang ini kuat imannya, pasti jinak hatinya. Bila berpisah, ada salah satunya atau mungkin keduanya nang imannya lemah. Entah ada dengki di hatinya, entah ada dendam di hatinya, entah ada sombong di hatinya, entah ada ujub di hatinya, sehingga kada mau bertamu. Kada mau bertamu, entah merasa tuha, entah merasa berilmu dari orang, kada mau ketemu. Merasa hendak dimuliakan, merasa tersaingi awan orang, macam-macam, sehingga kada mau ketemu. Kalau orang nang kuat pasti kuning, pasti kuning. Misal Anda datang ulama nih yang memiliki basirah, pandangan hati, nya pasti kenal. Apalagi orang-orang yang saleh, mereka pasti kenal. Nah jadi Allahumma kama alabta baina salji wan nar alif baina qulubil mu'minin. Jadi orang mukmin itu selama kuat imannya, ini pasti kuning, pasti kuning. Bukan pura-pura kuningnya itu, bukan pura-pura. Ini ada juga yang pura-pura itu, pura-pura aja tapi hatinya kada benar. Ada yang pura-pura aja. Karena ada nang dikehendakinya pura-pura kuning. Karena ada tujuan-tujuannya pura-pura kuning. Kalau orang bujur-bujur kuning hati sesama kaum muslimin tuh biar kada menunjukkan, orang melihat aja. Biar kada bertamu, orang melihat. Biar kada bertamu, tahu. Biar kada bertamu, ada hubungan batin, ada hubungan batin. Biar kada bertamu, ada hubungan batin. Tapi kalau imannya jadi lemah, biar bertamu berhadapan sebenarnya kada kunik. Cuma dikunik-kunik akan aja dipaksakan. Nah, jadi selama malaikat ini diciptakan sampai hari kiamat, ini berdoa ke itu. Sebelah badannya nih salju, sebelah badannya api. Ujarnya alif baina qulubil mu'minin, mesrakan di antara hati orang beriman. Artinya selama orang itu beriman, hatinya mesra. Di dalam hadis Nabi, al-mu'min laisa bihaqud, orang beriman itu tidak menaruh dendam. Orang beriman itu kada menaruh dendam. Orang mukmin kada menaruh dendam. Jadi malaikat tadi berdoa demikian. Ada lagi malaikat tuh diciptakan, tugasnya itu aja sampai hari kiamat. Malaikat itu kada mau melanggar apa yang diperintah Allah, kada mau. Karena tugasnya jar Allah seperti itu, seperti itu. Ada yang diciptakan malaikat itu tugasnya cuma berdoa sampai hari kiamat. Ujarnya Allahumma ja'al munfikan khalafa wa mumsikan talafa. Ini sampai hari kiamatnya berdoa diciptakan Allah. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang munfikan, orang-orang yang menafkahkan hartanya, gantikanlah mereka. Allahumma ja'al munfikan khalafa. Ya Allah, gantikan
orang-orang yang menafkahkan hartanya. Jadi ujar para ulama, apabila kita menafkahkan harta di jalan Allah, ikhlas kada ikhlas itu pasti diganti Allah. Riya kah kada kah, ini tetap diganti Allah. Jadi syarat penggantian Allah tuh kada mesti harus ikhlas. Ikhlas nih hubungannya wan pahala. Tapi kalau diganti Allah itu kada ikhlas pun tetap diganti Allah. Misal kita bersedekah, ini bibinian nih, hendak sugih bersedekah. Karena bersedekah nih riya kah, ikhlas kah, gantiannya tetap. Masalah pahalanya tergantung kita ikhlas kadanya. Kalau gantian tuh tetap diganti Allah lebih banyak. Karena ada malaikat diciptakan Allah dari awal dicipta sampai hari kiamat berdoa, Allahumma ja'al munfikan khalafa wa mumsikan talapa, dan jadikan orang-orang yang menahan, jadikanlah mereka itu binasa. Artinya nang menahan itu hancur, nang kada mau memberikan hak orang fakir, nang zakat kada mau mengeluarkan zakat, itu menahan ngarannya. Melihat orang kesusahan yang seharusnya wajib membantu kada membantu, nah itu didoakan malaikat binasa itu. Jadi malaikat ini makhluk yang mulia, yang gawiannya cuma taat kepada Allah. Dalilnya wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Tidak kami jadikan segala sahabat-sahabat ahli neraka itu hanyalah segala malaikat sekaliannya. Banyak dalil-dalil tentang malaikat ini banyak. Misal innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ada malaikat nang spesial bersalawat kepada Nabi. Dan malaikat ini jumlahnya banyak, kadang-kadang nang kawam mengetahuinya kecuali Allah. Cuma nang wajib diketahui cuma 10 kena. Nang wajib kita ketahui cuma 10. Kalau jumlah keseluruhan malaikat tidak ada yang tahu melainkan Allah. Contoh, misal ini Baitullah, di atas Baitullah itu berpintangan dengan Baitullah dengan Ka'bah, itu namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini tempat tawafnya para malaikat. Jadi seandainya kita ini Ka'bah, diluruskan dari Ka'bah tuh ke langit, terus itu berpintangan dengan Baitul Ma'mur, tempat tawaf malaikat. Setiap hari ke Baitul Ma'mur itu masuk malaikat 70.000 dan kada pernah kembali. Kada pernah kembali mulai zaman dahulu sampai zaman Kaina. 70.000 setiap hari masuk dan kada pernah kembali. Artinya setiap hari masuk seitu berapa kali ya kan aja jumlahnya. Itu nang tawaf di sana aja banyak. Dan malaikat ini bisa berubah-ubah bentuk. Contoh pian di dalam kitab Bada'iuz Zuhur, di situ diceritakan bentuk asli daripada malaikat maut itu sangat besar. Jibril bentuk asli Jibril itu sangat besar. Terbang selama 300 tahun Jibril. Terbang selama 300 tahun. Baru melewati antara bibir sampai hidung malaikat maut. Terbang 300 tahun Jibril. Itu bentuk aslinya. Nang datang ini berubah-ubah. Malaikat maut tuh bisa kayak hantu datangnya. Kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang kufur, dengan bentuk nang menyeramkan. Datang kepada orang-orang nang saleh, lain lagi.
dengan bentuk yang menyenangkan, menyejukkan. Jadi berubah-ubah. Jibril pun berubah-ubah datang kepada Nabi. Ada menyerupai laki-laki sahabat Nabi yang sangat tampan, malaikat Jibril, berubah-ubah. Malaikat maut itu di badannya ini dipenuhi, ini bentuk asli, lain yang datang menjemput orang itu berubah-ubah. Ini bentuk aslinya nih. Malaikat maut itu tadi besarnya, kau lebih memperkirakan Jibril terbang 300 tahun terbang, itu baru melewati bibir sampai hidung malaikat maut. 300 tahun terbang. Kau biar bayangkan besarnya lah. Dan seluruh badan malaikat maut itu dipenuhi dengan mata. Dan setiap mata memandang ila kulli zi ruhin, kepada tiap-tiap yang memiliki ruh. Kenalnya tadi seluruh badannya itu dipenuhi dengan mata. Jadi satu mata memandang kepada orang yang memiliki ruh, baik manusia, binatang, dan makhluk hidup lainnya. Makanya kita ini kada lepas dari pandangan malaikat maut. Kayak apa jar malaikat maut memandang ke aku, memandang ke si fulan, ke si B, si C, kayak apa? Malaikat maut tadi badannya, gambarannya Jibril terbang 300 tahun baru melewati bibir sampai ke hidung. 300 tahun kayak apa kenalnya badannya. Dan seluruh badannya dipenuhi dengan mata, yang satu buah mata memandang kepada orang yang memiliki ruh. Apabila sampai ajal seseorang, maka satu matanya itu jatuh, satu matanya jatuh, satu matanya jatuh, sampai tersisa dirinya sendiri. Dan ini contoh malaikat. Belum malaikat munkar nakir, berubah-ubah juga. Datang ke kubur ini orang nang fasik, orang yang mendapat siksa, lain lagi wajahnya, kukunya panjang. Di dalam hadis-hadis Nabi, dipukulnya tenggelam, karena diambilnya dengan kukunya, dikeluarkannya lagi, dipukulnya lagi, tenggelam ke bawah bumi nang ketujuh, tenggelam karena kukunya panjang tadi, ditariknya lagi keluar, dipukulnya terus. Nah itu bentuk contoh bentuk malaikat munkar nakir. Apabila inya menanya, kita kada mau menjawab, dipukulnya. Suaranya kayak petir. Tapi kalau orang nang beriman lain lagi bentuknya, dengan bentuk nang menyenangkan. Itu malaikat. Jadi ini wajib kita beriman kepada para malaikat. Malaikat itu abdun mukramun, hamba yang dimuliakan. Hamba Allah, makhluk Allah yang dimuliakan. Ia terbuat dari cahaya yang bisa berubah-ubah bentuk, dan dia tidak mau maksiat kepada Allah. Kada mau maksiat kepada Allah. Apa nang diperintahkan Allah digawinya. Kemudian wal kutubi samawiyah, dan beriman bisa iril kutubi samawiyah, maksudnya kayak itu. Beriman dengan seluruh kitab samawi. Kitab samawiyah ini kitab, maksudnya kitab yang diturunkan dari Allah. Kan ada kitab karangan manusia dijadikan pedoman bagi agama-agama lain. Kada wajib kita, kada percaya itu kita. Misal ada kitab Weda, kitab Lontar, kitab orang Hindu, Buddha. Nah itu agamanya bukan samawi itu. Nah kitab-kitab samawi seperti Injil, Taurat, Zabur,
suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para nabi. Wajib kita beriman. Wajib kita percaya dengan sekalian kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Mustahil tidak percaya. Dalilnya mana? Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Bermula turunnya kitab itu adalah daripada Tuhan yang bijaksana. Kita wajib beriman bahwa Allah memang benar-benar menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Zabur itu benar dari Allah. Wajib kita beriman. Kita wajib beriman bahwa Taurat itu benar dari Allah, diturunkan kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa karena dituruni kitab, beliau jadi utusan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena dituruni Al-Quran, beliau disuruh menyampaikan Al-Quran, beliau utusan. Anda dituruni kitab jadi Tuhan. Tuhan besi kitab Injil. Ada orang menyembah Nabi Isa. Nabi Isa ini sama dengan nabi yang lain, dituruni kitab juga dari Allah, dijulungi kitab, berubah jadi Tuhan. Ini secara logika. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Seharusnya sama. Ketika diturunkan kitab, mereka itu nabi. Ini diturunkan kitab, dianggap Tuhan. Nah ini jelas sudah secara logika nggak ada sesuai. Ada 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah ini benar dari Allah. Nabi Isa itu sama dengan nabi-nabi yang lain. Dan setiap para nabi itu membenarkan kitab-kitab terdahulu. Nah, contoh di dalam Al-Quran disebutkan itu qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, ujar Nabi Isa, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, nabi terdahulu, nabi-nabi itu membenarkan kitab-kitab terdahulu. Contoh Nabi Isa. Ujar Nabi Isa, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan apa yang ada di hadapanku daripada kitab Taurat. Artinya ujar Nabi Isa, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu memang benar dari Allah. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan apa yang ada di hadapanku daripada kitab Taurat. Tapi ujar beliau, nah ini wa mubasyiran bir rasul, dan menyampaikan dengan akan datangnya seorang rasul, ya'ti mim ba'di, dia akan datang sesudahku, kata Nabi Isa, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Jadi Ahmad ini nama nabi terkenalnya di langit. Kalau Muhammad itu di bumi. Tentang nama Nabi Ahmad, akan datang nabi bernama Ahmad, ini sudah dihabarkan oleh Nabi Isa. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bir rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, kata Nabi Isa, aku ini utusan Allah kepada kalian, membenarkan apa yang ada di hadapanku daripada Taurat. Nah, dan menghabarkan dengan kabar gembira, datang sesudah aku nanti seorang rasul namanya Ahmad. Sama di dalam kitab Taurat ada disebutkan riwayat daripada Ka'bul Akhbar. Di situ ada kitab satu
lembar yang disembunyikan oleh ayahnya. Coba pian baca di dalam kitab Diba, itu ada hadis keberapa itu. Di situ ada riwayat Ka'bul Ahbar. Ia diajari oleh ayahnya kitab Taurat. Cuman ayahnya ini menyembunyikan selembar. Dimasukkan ke dalam kotak. Ujar beliau, sesudah ayahku meninggal, kotak tadi ku buka, apa isinya nang selembar tadi? Oh, ternyata tentang sifat-sifat nabi yang akan datang akhir zaman. Nah, di situ disebutkan panjang kisahnya, disebutkan di situ kisah-kisah tentang nabi kita, memiliki umat seperti ini, mereka berjamaah, ini banyak tentang cerita nabi kita. Kemudian lagi wal yaumil akhir, wajib beriman dengan hari akhir. Wajib kita percaya dengan hari kiamat, mustahil tidak percaya. Dalilnya wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Ini orang nang katujuh umpat orang menalkin tahu ayatnya nih. Anjak kalau orang menalkin. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Bahwasanya hari kiamat itu akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Nah, ini orang menalkin tuh memadahi orang nang hadir, wahai si fulan bin fulanah, apabila datang kepada engkau dua orang malaikat, tuh madahi. Nang di luar nih tahu kita nih bakalan kayak itu juga didatangi malaikat juga. Apa sanggup kita? Apabila dia bertanya kepada engkau, marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Nah, tahu kita kayaknya aku pun kayak itu juga ditanya juga. Waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Cuman orang yang selamat dengan orang nang kada selamat itu berbeda. Nya kada kau menjawab orang nang kada selamat itu. Wah, kain aja, pokoknya kau hafali dulu. Nah, kalau orang ketakutan sudah kau lagi menjawab. Makanya di situ layur ibak, jangan maulah engkau takut, jangan maulah engkau gentar, disuruh di situ. Amun nang datang ini muhanya menyeramkan, wanilah kita. Jadi tergantung juga kita kau menjawab kadanya tuh tergantung penampilan malaikatnya. Dan penampilan malaikatnya tergantung amalan kita. Mun kita ini orang fasik, datang kayak hantu di atas kubur nih, jangan takut, jangan gentar. Kayak apa jangan takut, jangan gentar? Mun suaranya keras bagaikan petir, kayak apa kada takut? Ini tergantung orangnya. Ujar Nabi, barang siapa membaca surah Muluk, surah Tabarak, maka tidak akan memudaratkan kepadanya fitnah kubur, munkar dan nakir. Nah, orang yang membaca surah Al-Muluk setiap malam, la yadurruhu fattan, tidak memudaratkan kepadanya dua fitnah, maksudnya malaikat munkar dan nakir. Amun pian hendak kau menjawab tadi baca surah Tabarak, jangan berhimat mahafali jawabannya itu. Surah Tabarak dibaca, karena mun takutan biar hafal pian. Wah, aku hafal aja ya. Cuma datang nang kayak anu itu nang hafal gin gak diingat lagi. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir wajib, mustahil tidak percaya. Dalilnya wa nasa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwasanya masa kiamat sesungguhnya lagi akan datang, tidak syak kepadanya, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan, pasti datang hari kiamat. Cuma kadang-kadang tahunya apabila, cuma dipadahkan Nabi harinya hari Jumat.
Jadi orang-orang dahulu bila hari Jumat tuh takutan. Kita nih kada takutan lagi sudah. Dan hari Jumatnya itu hari Asyura, bukan lain Asyura juga kita nih jalan. Cuma Nabi kada tahu apabila, cuma memadahkan ciri-cirinya. Hari Asyura, hari Jumat. Aman belum Asyura, hari Jumat, pada pajangan kiamat juga jar. Nah, kemudian minggu akan datang kita membahas tentang la ilaha illallah di sini. La kalimat nafi, ilaha kalimat manfi, illa kalimat isbat, kemudian Allah kalimat musbat. Nah, ini akan kita bahas tentang kalimat la ilaha illallah dan tata caranya nanti, tata caranya memasukkan di dalam dada di sini. Al-Fatihah.